Halo, selamat pagi, teman-teman. Kami di kelompok 4 terdiri dari Purwati, Sekatarbia, Elizabeth, Lim Jungji, dan Ade Kurniawan. Hari ini akan membawakan presentasi yang bertema komunikasi antar pribadi. Oke, untuk slide pertama, apa itu pengertian komunikasi antar pribadi? Secara luas, pengertian komunikasi antar pribadi adalah sebuah pertukaran ide, informasi, pendapat, serta perasaan yang terkait dengan peristiwa pribadi, sosial, keluarga, pada dua insan yang berada di lokasi yang sama. Bisa dibilang, komunikasi antar pribadi disebut juga dengan komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasa tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dalam proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang, pengalaman, dan juga kehidupan masing-masing. Oke, menurut para ahli, kami memakai dua, yaitu dari Joseph A. De Vito. Menurut beliau, pengertian komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antar dua individu atau individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Bisa didefinisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi antara dua atau lebih formal ataupun informal. Komunikasi interpersonal menurut beliau sendiri juga sebagai umpan balik yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, dengan tujuan membantu seseorang meningkatkan efektivitas pribadi dan efektivitas antara pribadi. Oke, menurut Evan R. Rogers, komunikasi yaitu dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka antar beberapa orang pribadi. Yang dimaksud dengan Rogers sendiri mengatakan bahwa makin baik komunikasi interpersonal, makin terbuka seseorang mengungkapkan dirinya, dan makin positif persepsinya terhadap orang melebihi persepsi dirinya sendiri. Oke, slide selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Dari saya sudah cukup, terima kasih dan selamat pagi. Di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi antar pribadi yang terdiri atas 6 teori. Yang pertama adalah aprehensi komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan aprehensi komunikasi? Aprehensi komunikasi yaitu bersifat kognitif yang artinya adanya aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Yang kedua ada self-disclosure. Self-disclosure adalah bentuk komunikasi interpersonal dalam membagi informasi diri pribadi. Yang ketiga ada penilaian sosial. Penilaian sosial adalah proses penjelasan sosial seseorang untuk mengevaluasi sesuatu yang ada dianggap pantas atau salah bagi aktivitas dengan banyak hal yang menjadi perantara. Selanjutnya ada penetrasi sosial, yaitu teori yang membahas bagaimana perkembangan kedekatan dalam sebuah hubungan. Yang kelima adalah pengurangan ketidakpastian, yaitu salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai strategi untuk mengurangi ketidakpastian kognitif dan perilaku yang pencarian informasi melalui komunikasi dengan orang lain. Yang keenam ada dialek relasional, yang merupakan sebuah teori komunikasi yang menyatakan bahwa hubungan dicirikan ketegangan atau konflik antar individu. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Elizabeth. Terima kasih. Terima kasih Kak Puri atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik komunikasi antara pribadi. Menurut Judy Pearson, karakteristik komunikasi antara pribadi yang pertama yaitu komunikasi yang dimulai dengan diri sendiri. Yang dimana berbagai persepsi komunikasi menyangkut pengamatan dan pemahaman. Hal ini dihasilkan dari dalam diri, yang maksudnya adalah siapa diri kita dan bagaimana pengalaman kita. Yang kedua yaitu mencangkup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi.
Komunikasi tidak hanya berisi pesan yang menjadi media tukar, namun juga melibatkan pribadi yang menjadi komunikan, serta seberapa dekat hubungan kita dengan komunikan. Yang selanjutnya, mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Jarak berkomunikasi antara pribadi juga memainkan peran dalam keefektivitasan berkomunikasi. Dan yang keempat, komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Hal tersebut mengacu pada tindakan dari pihak yang berkomunikasi. Tindakan tersebut yaitu secara serempak menyampaikan dan menerima pesan. Yang selanjutnya, melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan lainnya. Adanya timbal balik yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Jika topik yang ditangkap berbeda, maka akan terjadi kesalahpahaman. Dan yang terakhir, tidak dapat diubah maupun diulang. Apa yang sudah keluar tidak dapat ditarik kembali, apa yang sudah terucap tidak dapat diedit. Jadi sangat penting untuk berpikir sebelum berbicara. Kemudian ciri-ciri komunikasi antar pribadi menurut beberapa ahli yaitu adanya keterbukaan, yaitu sikap yang menanggapi informasi dengan hati yang lapang dan terbuka, adanya empati, situasi di mana komunikan turut merasakan apa yang dirasakan orang lain, adanya dukungan atau supportiveness, yaitu situasi yang mendukung komunikasi efektif, adanya kesetaraan atau rasa saling menghargai, dan yang terakhir adanya rasa positif, perasaan positif untuk mendorong orang lain agar aktif berpartisipasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pendapat para ahli, komunikasi antar pribadi mempunyai ciri keterbukaan yang ditandai dengan ketersediaan kedua belah pihak untuk membuka diri dan kemudian saling memberikan reaksi, serta ikut terlibat merasakan pikiran dan perasaan orang lain selama komunikasi berlangsung. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ade. Silakan Kak Ade. Halo, nama saya Ade Kurniawan. Di sini saya ingin menjelaskan bentuk-bentuk hubungan komunikasi antar pribadi. Bentuk-bentuk hubungan komunikasi antar pribadi meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama perkenalan. Tahap ini adalah tahap di mana awal terjadinya komunikasi. Ini berupa fase kontak permulaan atau adanya usaha dari masing-masing individu untuk mengetahui secepatnya identitas dan sikap dari lawan bicara. Yang kedua itu pertemanan. Di dalam pertemanan ada initiation, emotional support, responsiveness, self-disclosure, conflict management. Yang ketiga itu persahabatan. Beberapa alasan umum seseorang memutuskan menjalin persahabatan adalah untuk mengurangi rasa kesepian. Selain itu juga untuk menguatkan dorongan karena manusia membutuhkan dorongan semangat kala sedih, terpuruk, ataupun berusaha bangkit. Kemudian hubungan persahabatan sangat penting dimulai sejak dini. Ini dinilai membantu melewati masa transisi dari kanak-kanak hingga dewasa. Bahkan membantu memperoleh pengalaman hidup untuk proses pengembangan identitas diri serta peningkatan kemampuan bersosialisasi dan keterampilan komunikasi dalam mengatasi konflik. Yang keempat itu keakraban. Keakraban sangat identik dengan sahabat karib atau close friend. Setiap orang saling menggantungkan diri satu sama lain dan terikat dalam tanggung jawab. Untuk tanggung jawab tersebut bertujuan untuk saling percaya, mendukung satu sama lain, memberikan dorongan semangat yang positif. Yang kelima, hubungan suami istri. Hubungan suami istri dianggap sebagai hubungan yang unik. Hal ini karena adanya perbedaan karakteristik antara suami dan istri membentuk hubungan interpersonal lain seperti prediksi yang dilakukan tiap pasangan menjadi kebiasaan rutin. Aspek penting dalam hubungan suami istri adalah komunikasi waktu, kebutuhan untuk bersikap dewasa, dan pengertian dari masing-masing pasangan dinilai penting guna terwujudnya komunikasi ini. Yang keenam itu orang tua dan anak. Komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak terikat dalam hubungan keluarga.
hubungan yang terjalin ini bersifat dua arah, di mana orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak, kemudian anak bertanggung jawab dalam mematuhi nasihat orang tua. Selanjutnya, tahap perkembangan hubungan. Tahap pertama itu tahap kontak, adalah tahap proses interaksi dari kedua individu yang terlibat di dalamnya. Dari proses interaksi bakal timbul persepsi, sehingga persepsi bakal menjadi bumbu di dalam interaksi. Yang kedua, keterlibatan. Fase ini mulai ada keberanian dari salah satu individu dalam memulai pendekatan. Di fase ini, individu akan menggali karakteristik lawan jenis yang bermuara pada pertemuan dan perbincangan. Yang ketiga, tahap keakraban. Tahap ini masuk proses keintiman, adanya komitmen dalam diri. Dalam proses ini terjadi proses komunikasi interpersonal yang lebih intim, mulai dari proses pengungkapan rahasia dalam diri masing-masing individu. Yang keempat, tahap pemutusan adalah tahap sebuah fase di mana konflik tidak menemui solusi dan hubungan kian berantakan sebab tidak ada yang saling terima keputusan satu sama lain. Apabila hubungan sudah sah, maka akan terjadi perpisahan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diisi dengan teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Kak Elizabeth. Untuk di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan komunikasi antar pribadi, di mana ada menyampaikan informasi, menumbuhkan simpati, dan menumbuhkan motivasi. Kemudian juga ada manfaat mempelajari komunikasi antar pribadi, di mana mengenal diri dengan orang lain, menjalin dan memelihara hubungan, mengenal dunia luar, mempengaruhi orang lain, dan mencari hiburan dan membantu orang lain. Kemudian saya akan membacakan studi kasus pasangan tunanetra. Jadi di mana komunikasi antar pribadi pasangan suami istri sangatlah penting. Jadi hal ini dikarenakan semua keputusan dalam rumah tangga harus dikomunikasikan bersama, mulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri hingga mengasuh anak. Begitu pula yang terjadi pada keluarga pasangan suami istri tunanetra, di mana komunikasi antar pribadi menjadi kunci dalam membina keluarga harmonis. Namun pada realitanya, komunikasi antar pribadi pasangan tunanetra berbeda dengan pasangan suami istri pada umumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncul pertanyaan bagaimana bentuk komunikasi antar pribadi pasangan suami istri tunanetra dalam membina keluarga harmonis. Jadi bentuk komunikasi antar pribadi pasangan suami istri tunanetra dalam membina keluarga harmonis berupa komunikasi diadik, komunikasi nonverbal, komunikasi empatik, dan komunikasi kelompok kecil. Jadi stigma negatif yang diterima oleh pasangan tunanetra dapat mereka runtuhkan dengan membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka bisa hidup berumah tangga dengan cara mereka sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.